Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 DKV 1 ingin menjelaskan tentang materi yang sudah kami pelajari tentang dari semester 1 ini. Untuk bab pertama yang berjudul meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan bekerja dalam Islam yaitu meraih ridho Allah SWT, menolak kemunkaran, kepentingan amal sosial, memberi nafkah keluarga. Ada juga cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak. 2. Meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Saling memberi motivasi kepada rekan kerja. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Ada pula manfaat dari etos kerja yang sudah kami pelajari, yaitu terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, menjaga martabat diri sendiri, wujud dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Bab 2. Memahami hakikat dan mewujudkan ketahuan dengan syu'abul cabang iman. Definisi syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala imanu wa sab'una subatan wal hayatu subatan iman. Dari Abu Hurairah dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 sekian cabang dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hikmah dan manfaat yang kita dapat dalam belajar pada bab 2 ialah Imam menumbuhkan sikap ikhlas pada diri individu masing-masing. Iman juga mendatangkan keberuntungan. Iman juga menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Iman menanamkan sikap tidak takut pada kematian. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang berjudul menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya adalah 1. Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bergaya hidup sederhana. 3. Selalu bersyukur. Yang keempat, bersikap rendah hati. Yang kedua adalah cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Yang ketiga, cara menghindari sifat takabur. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat rendah hati atau tawadhu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan agama. Yang keempat, cara menghindari sifat hasad. 1. Meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Kemudian pada bab 4 kita akan mempelajari tentang asuransi, bank, koperasi untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Pertama, pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, bank syariah merupakan satu institusi keuangan yang menjalankan operasi mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dan kemudian yang terakhir yaitu adalah koperasi syariah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan aktivitas usaha dengan prinsip, tujuan, dan kegiatannya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Manfaat yang dapat kita peroleh dari mempelajari bab
bab tersebut, yaitu menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota, melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat, kemudian memberikan jaminan perlindungan diri dari resiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memeluk agama Islam yang paling terbanyak di dunia. Materi dalam bab 5 membahas tentang bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Awalnya, Indonesia bukan merupakan negara dengan agama-agama yang menganut agama Islam. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang dikemukakan oleh Snuggle Grounds, yang meyakinkan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arab, tetapi melalui India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua adalah teori Mekah. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Dinas Sitang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Yang ketiga adalah teori Persia dari Profesor Dr. Husain Jayadiningrat, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermadzhab Syiah. Dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum Tugu Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Yang keempat adalah teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyono. Menurut Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Namun, pendapat ini dinyatakan lemah karena tidak ada alasan mengapa orang-orang tersebut termasuk keturunan Cina. Teori kelima yaitu teori maritim oleh N.A. Balogh. Menurutnya umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim atau perdagangan. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Selain itu, bab 5 juga menjelaskan tentang tokoh-tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Sepertinya perjuangan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dari perjuangan tersebut, kami dapat mempelajari dan meneladani para perjuangan ulama-ulama di Indonesia. Yang antara lain adalah hidup sederhana, gigih dalam berjuang, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam, produktif berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan berdakwah dengan secara damai. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.